Shalom, saya Tio Tamaru Purba dengan NIM 240104040. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian yang telah berlalu dan saya akan membahasnya kembali. Nah, yang pertama itu pengertian manajemen, serta kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan manajemen. Nah, manajemen sendiri adalah proses mengatur sumber daya, baik material, manusia, maupun finansial, untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan juga efisien. Dalam pelaksanaannya, pendidikan manajemen sendiri berperan sebagai alat untuk mengorganisasi dan juga mengarahkan berbagai komponen pendidikan, seperti tenaga pendidik, siswa, kurikulum, fasilitas, hingga anggaran. Nah, tanpa adanya manajemen yang baik, proses pendidikan akan sulit berjalan terarah dan tentunya akan mengalami kendala untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kita ambil contoh sebagai manajemen itu membantu menyusun jadwal belajar, menentukan kebutuhan tenaga pengajar, dan juga mengatur proses evaluasi siswa. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kedua, mengapa manajemen penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan? Nah, manajemen ini penting karena menjadi kunci utama dalam mengarahkan organisasi tersebut, salah satunya organisasi pendidikan, dalam mencapai tujuannya. Di dalam organisasi pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi, manajemen ini sendiri memastikan setiap elemen itu bekerja secara terorganisasi, baik, efisien, dan sebagainya untuk memberikan hasil yang diinginkan. Misalnya, manajemen ini membantu sekolah untuk mengelola kurikulum, memperbaiki metode pembelajaran, dan memastikan kebutuhan siswa. Tanpa adanya manajemen, organisasi pendidikan ini bisa kehilangan fokus dan juga tidak efisien dan efektif dalam penggunaan sumber dayanya, dan tentu akan gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitar maupun perubahan kebijakan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, manajemen tidak hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang mendukung untuk pembelajaran, pengembangan siswa dan guru. Masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, operasional sekolah melalui implementasi fungsi manajemen pendidikan sekolah dapat beroperasi dengan lancar melalui adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Nah, yang pertama itu perencanaan. Sekolah membuat rencana strategis seperti menyusun kurikulum, program ekstrakurikuler, dan anggaran operasional. Nah, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Contohnya adalah tugas dan tanggung jawab itu dibagi dengan jelas. Misalnya nih, guru mengajar sesuai dengan keahliannya, seperti guru kelas mengajar sesuai dengan gurunya pada bidang tertentu, dan juga staf untuk mengelola data sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan. Contohnya, semua rencana itu diterapkan dalam kegiatan nyata, seperti proses belajar mengajar di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler itu dapat dipastikan berjalan secara lancar. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, kepala sekolah mengevaluasi kinerja guru, maupun hasil belajar siswa, maupun efektivitas program sekolah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, dengan keempat fungsi sekolah ini bisa berjalan lebih terarah dan juga tentu akan fokus pada tujuan pendidikannya itu sendiri. Pertanyaan keempat ialah prinsip manajemen Henry Fayol. Nah, prinsip yang dapat diterapkan dalam sekolah adalah yang salah satunya itu pembagian kinerja guru. Udahlah bos. Selanjutnya adalah prinsip manajemen Henry Fayol yang dapat diterapkan dalam organisasi pendidikan yakni sekolah. Nah, manajemen Henry Fayol ada terdapat 14, namun saya menuliskan hanya 10 saja. Yang pertama, pembagian kinerja. Guru dan staf diberikan tugas sesuai keahlian masing-masing untuk bekerja lebih produktif. Kedua, kewenangan. Nah, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penting, tetapi juga harus bertanggung jawab akan hasilnya. Ketiga, disiplin. Semua sekolah, baik termasuk guru, siswa, dan juga staf, harus mematuhi aturan yang telah diterapkan. Keempat, kesatuan perintah.
Nah, setiap individu hanya menerima satu interaksi atau perintah dari atasannya, seperti kepala sekolah. Yang kelima, kesatuan arah. Semua sekolah diarahkan untuk memiliki tujuan sama, yakni meningkatkan mutu pendidikan. Keenam, kepentingan bersama. Nah, kepentingan sekolah ini lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang ketujuh, remunerasi. Nah, guru dan staf memberikan imbalan yang adil sesuai dengan kinerja yang telah mereka berikan. Kedelapan, sentralisasi. Kepala sekolah memiliki kontrol utama, namun juga memberikan delegasi kepada guru dan staf. Yang kesembilan, raten skalar, yakni adanya komunikasi yang jelas di antara semua jabatan di sekolah. Dan yang terakhir adalah keadilan. Kepala sekolah bersikap adil kepada guru sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kelima, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, manajemen pendidikan adalah proses pengolahan seluruh aspek pendidikan untuk mencapai satu tujuan, yakni pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuannya sendiri adalah meningkatkan mutu pendidikan, mengelola sumber daya pendidikan seperti pengajar, fasilitas, anggaran secara optimal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, mendukung pengembangan potensi siswa. Nah, dengan manajemen pendidikan yang baik, sekolah dapat mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan, namun juga tetap relevan di tengah adanya perubahan. Dan masuk kita ke pertanyaan terakhir, apa perbedaan proses manajemen dengan manajemen proses di dalam organisasi pendidikan? Nah, proses manajemen itu sendiri merujuk pada langkah-langkah manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Contohnya adalah merancang program pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru dan kualitas pembelajaran. Sedangkan manajemen proses adalah lebih fokus pada pengelolaan dan optimalisasi tertentu di dalam organisasi, seperti meningkatkan efisiensi proses administrasi dengan sistem digital. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari kedua ini adalah manajemen sendiri mencakup langkah-langkah besar dalam pengelolaan organisasi, sedangkan manajemen proses berfokus pada aspek teknis. Nah, dari sebuah kegiatan tertentu untuk memastikan apakah proses tersebut berjalan dengan lancar. Sekian pemaparan saya tentang hasil soal UTS saya. Nah, sekian pemaparan saya mengenai pembahasan soal ujian tengah semester. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.